Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi dan para pendidik gerejawi dimanapun Anda berada pada saat ini. Selamat berjumpa dengan kami dalam seri pembahasan analisis data penelitian gerejawi dengan software Amos. Kali ini dengan topik uji moderasi menggunakan analisis multigroup pada model pengaruh religiositas terhadap kebahagiaan dengan moderator orientasi ibadah. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, cara menguji moderasi dengan metode subgroup atau multi analisis pada SEM pertama kali dilakukan dengan membagi variabel yang dihipotesiskan sebagai moderator menjadi dua bagian. Pada umumnya, pembagian kelompok didasarkan dengan menggunakan dasar nilai rata-rata. Kelompok yang mempunyai nilai di atas atau sama dengan nilai rata-rata dikelompokkan dalam kategori tinggi, sementara kelompok yang mempunyai nilai di bawah atau sama dengan nilai rata-rata dimasukkan dalam kategori rendah. Langkah uji moderasi dengan multigroup atau subgroup pada SEM pertama dilakukan dengan membagi variabel yang dihipotesiskan sebagai moderasi menjadi dua bagian, yaitu kategori tinggi dan kategori rendah seperti yang kami jelaskan di atas. Yang kedua, menghitung estimasi dua model dengan kondisi moderasi tinggi dan kondisi moderasi rendah. Yang ketiga, membandingkan hasil koefisien parameter kedua model untuk melihat pengaruh moderasi masing-masing model. Yang keempat, menarik kesimpulan apabila terdapat perbedaan hasil koefisien parameter kedua model tinggi dan model rendah, maka dinyatakan terdapat moderasi. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, sebagai contoh kasus, di sini adalah model penelitian untuk menguji hipotesis apakah intensitas persaingan memoderasi hubungan kausal inovasi terhadap kinerja organisasi. Contoh lain misalnya, apakah jenis kelamin memoderasi hubungan kausal antara ancaman dan ketakutan. Apabila misalnya pengaruh ancaman terhadap ketakutan pada kelompok perempuan ternyata signifikan, sementara pengaruhnya pada kelompok laki-laki tidak signifikan, maka dapat dikatakan bahwa jenis kelamin ini merupakan variabel moderator hubungan kausal antara ancaman terhadap ketakutan. Atau dengan perkataan lain, jenis kelamin memoderasi hubungan kausal antara ancaman terhadap ketakutan. Kali ini kita akan menguji hipotesis apakah variabel orientasi ibadah memoderasi hubungan kausal antara religiositas terhadap kebahagiaan. Untuk melakukan pengujian hipotesis ini, data variabel religiositas, kebahagiaan, dan orientasi ibadah sudah kami siapkan dan disimpan dalam file SPSS. Sekarang mari kita buka datanya yang disimpan dalam file SPSS. Ini adalah datanya, dikumpulkan dari 140
responden dengan 10 indikator. Indikator kegiatan, pengetahuan, dan tampilan adalah merupakan indikator-indikator dari variabel religiusitas. Sementara kebermaknaan hidup, kepuasan, pengharapan, dan emosi merupakan indikator-indikator dari variabel kebahagiaan. Sementara untuk variabel orientasi ibadah menggunakan indikator motif, tujuan, dan andalan. Sekarang kita akan melakukan langkah yang pertama, yaitu membagi variabel yang dihipotesiskan sebagai moderator menjadi dua. Kelompok pertama adalah kelompok yang nilai orientasi ibadahnya di bawah rata-rata, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang nilai orientasi ibadahnya di atas nilai rata-rata. Untuk itu, kita akan menghitung nilai rata-ratanya lebih dahulu. Caranya adalah dengan membuat variabel baru, yaitu dengan klik transform, kemudian compute variabel, kemudian kita bikin variabel baru yaitu orientasi. Nah, variabel orientasi ini besarnya adalah merupakan penjumlahan dari nilai indikator motif ditambahkan dengan nilai indikator tujuan, ditambah lagi dengan nilai indikator andalan. Kita oke. Kita klik no. Nah, sekarang sudah muncul variabel baru yaitu orientasi ibadah. Kalau kita mau cek jumlahnya, ini adalah merupakan penjumlahan dari nilai indikator motif 9, tujuan 10, andalan 10, 29, sudah cocok. Kemudian kita hitung nilai rata-rata atau min dengan klik analyze, descriptive statistik, deskriptif, kemudian kita masukkan variabel orientasi di sini, kemudian kita pilih option, kita cari yang ada nilai rata-ratanya min, ini sudah dicentang, kemudian continue, oke. Ternyata nilai rata-ratanya adalah 27,0,64. Kita tutup saja, no. Sekarang kita akan membuat pengelompokan, yaitu kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 yang nilai orientasi ibadahnya di bawah rata-rata kita sebut dengan ekstrinsik. Sementara kelompok yang kedua adalah kelompok yang nilai orientasi ibadahnya di atas nilai rata-rata, kita sebut dengan kelompok intrinsik. Caranya adalah dengan membuat variabel baru dengan klik transform, compute. Di sini kita reset, kita ketik di sini variabel baru kategori. Kemudian anggap misalnya ini semua dijadikan kelompok 1 semua dulu. Oke, kita tutup, kita klik no. Nah, sekarang kita sudah melihat variabel baru kategori dan semuanya adalah kelompok 1. Sekarang untuk membuat kelompok 2, kelompok yang nilainya di atas rata-rata, kita klik transform, compute, kita ketik angka 2 di sini, kemudian kita klik if, kita klik yang di sini, kemudian kita masukkan orientasi, if orientasi lebih besar atau sama dengan nilai rata-ratanya tadi adalah 27,064. Kemudian kita continue, oke.
kemudian kita oke lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita klik no, kita lihat di sini yang nilai orientasinya lebih besar dari nilai rata-rata ini masuk dalam kelompok 2. Ini misalnya ini 30, ini masuk kelompok 2. Tapi kalau di bawah nilai rata-rata, misalnya 21, ini menjadi kelompok 1. Langkah yang kedua adalah menghitung estimasi kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk menghitung estimasi pengaruh pada kelompok 1 dan kelompok 2, kita gambarkan model yang dihipotesiskan. Kita akan menggambar model yang dihipotesiskan adalah ini. Ada 2 variabel, yaitu variabel religiusitas dan kebahagiaan dengan indikator masing-masing. Nah, sekarang kita akan menggambarkan model ini. Untuk menggambarkan model ini kita membutuhkan lembaran yang masih kosong. Kita sudah siapkan lembaran yang masih kosong. Nah, kita akan menyalin gambar model ini pada lembaran yang masih kosong. Pertama kali kita gambarkan variabelnya, yaitu variabel religiusitas dan kebahagiaan. Caranya dengan klik tanda elips, dan kita gambarkan variabelnya di sini. Variabel yang pertama, kemudian variabel kedua kita copy saja. Copy di sini. Kemudian kita gambarkan indikator-indikatornya. Sini ada 3 indikator. Kita klik tanda indikator, kita klik sebanyak indikator yang ada 1, 2, 3. Ini ada 4 indikator, kita klik 4 kali, 1, 2, 3, 4. Supaya ini posisinya di bawah, kita klik rotate, kita klik di sini. Nah, posisinya sudah di bawah. Sekarang kita akan menggambar pengaruh variabel asing atau error di sini. Kita klik tanda pengaruh variabel asing, klik, kemudian kita klik di sini. Nah, sekarang kita gambarkan garis regresinya, panah dengan 1 ujung. Sekarang kita beri judulnya. Kita beri judulnya dengan klik title. Judulnya adalah pengaruh religiusitas terhadap kebahagiaan moderator orientasi ibadah. Oke, kita letakkan di tengah. Sekarang kita akan salin ini. Caranya sama dengan klik title. Ini adalah chi-square. Sama dengan garis miring semin. Kemudian probabilitas sama dengan garis miring P. Kemudian GFI sama dengan garis miring dan AGFI sama dengan garis miring dan PLI dan MCA garis miring. Oke, sekarang kita oke supaya posisinya di tengah, bisa kita tarik dengan gambar truk. Sekarang kita beri nama
variabelnya. Kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, kita tulis religiositas. Kemudian di sini kita tulis kebahagiaan. Religiositas itu indikatornya adalah kegiatan, kemudian pengetahuan, kemudian di sini tampilan. Kemudian untuk variabel kebahagiaan ini adalah kebermaknaan, kemudian kepuasan. Kemudian di sini adalah pengharapan. Di sini adalah emosi. Sekarang kita tinggal memberi nama error-errornya. Kita klik di sini, kita beri nama E1. Ini kita beri nama E2, E3, E4, E5, E6, E7. Ini pengaruh variabel asing. Ini kita beri nama Z1. Kita simpan file, save as, yes. Kita bikin kelompoknya di sini dengan klik 2 kali. Kita ketik keseluruhan. Kemudian di bawahnya kelompok ekstrinsik. Bawahnya lagi kelompok intrinsik. Kita close karena kita hanya 3 kelompok. Sekarang ini kita tutup saja. Sekarang kita linkkan datanya. Kita klik data untuk keseluruhan, klik di sini, kemudian klik file, name file, kemudian datanya ini kita klik 2 kali, sudah masuk di sini, kita oke. Untuk kelompok yang kedua kita klik di sini, kemudian file name, kita klik dulu di sini, file name, klik 2 kali, kemudian grouping variable, kategori, oke. Kemudian group value, kita klik di sini, kita klik grup yang pertama, klik di sini, oke. Kemudian di sini oke lagi. Nah, sekarang untuk yang kelompok ketiga, kita klik dulu di sini, kemudian data file, file name. Jangan lupa klik di sini dulu, file name. Kita klik datanya 2 kali, sudah masuk di sini, grouping variable, kemudian kategori, oke, grouping value, ini kelompok yang kedua, oke, oke lagi. Sekarang kita akan membandingkan estimasi pengaruh pada masing-masing kelompok ini. Lebih dulu kita akan tentukan teks outputnya. Kita klik di sini, kemudian ini output, ini kita kasih centang semua.
Nah, kita centang semua, kita tutup. Nah, sekarang kita lihat estimasi pengaruh pada keseluruhan. Klik keseluruhan, kemudian klik Analyze. Nah, kita klik tanda merah. Nah, di sini kelihatan bahwa pengaruhnya adalah 0,46. Coba kita standardize. Pada standardize, pengaruhnya 0,52 untuk kelompok keseluruhan. Sekarang pada kelompok ekstrinsik, kita klik di sini, kita lihat pengaruhnya. Nah, pengaruhnya adalah 0,38. Kalau tadi 0,56, sekarang kalau di sini 0,36. Nah, kemudian pada kelompok intrinsik, klik di sini, pengaruhnya adalah 0,63. Pada keseluruhan, pengaruhnya adalah 0,52. Pada kelompok intrinsik, pengaruhnya 0,30. Kemudian pada kelompok intrinsik pengaruhnya adalah 0,63. Sekarang kita sudah bisa melihat bedanya. Bahwa ternyata pada kelompok ekstrinsik pengaruh religiositas terhadap kebahagiaan ini relatif lebih kecil dibandingkan pengaruhnya pada kelompok intrinsik, yaitu 0,63. Jadi sekarang sudah kita bisa lihat bedanya. Yang pertama tadi 0,30, yang kedua 0,52, yang ketiga adalah 0,63. Nah, untuk lebih meyakinkan, kita lihat pada text output-nya. Caranya adalah dengan klik di sini, kemudian kita lihat estimate. Nah, kita lihat estimate. Sekarang kita lihat saja pada keseluruhan. Kita klik tanda keseluruhan sini, klik. Nah, ini adalah religiositas terhadap kebahagiaan ini signifikan. Ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, kelompok ekstrinsik, kita klik di sini. Nah, ternyata ini pengaruh religiositas terhadap kebahagiaan ini ternyata tidak signifikan. Karena apa? Karena syaratnya signifikan itu adalah kurang dari 0,05. Sementara ini adalah 0,1454. Jadi ini tidak signifikan. Nah, sekarang untuk yang kelompok ketiga, kita klik di sini. Nah, kita lihat pengaruh religiositas terhadap kebahagiaan ini P-nya 0,0040. Jadi ini sudah memenuhi syarat. Ini sudah lebih kecil dari kriteria yang semestinya, yaitu 0,05. Jadi pada kelompok intrinsik, pengaruh religiositas terhadap kebahagiaan ini adalah signifikan. Sementara untuk kelompok ekstrinsik tidak signifikan. Kesimpulannya, variabel orientasi ibadah ini adalah variabel moderator. Dengan kata lain, orientasi ibadah memoderasi hubungan kausal antara religiositas dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, model yang dihipotesiskan bahwa orang yang orientasi ibadahnya intrinsik cenderung lebih bahagia dibandingkan yang orientasinya ekstrinsik, dalam hal ini dapat diterima. Orang yang orientasi ibadahnya intrinsik melakukan ibadah untuk kepuasan batiniah atau rohaniah, bukan untuk kepuasan jasmaniah yang hanya mengutamakan yang kasat mata dan fana.
tubuh kita memang membutuhkan makan, minum, rumah, dan fasilitas. Sementara jiwa juga membutuhkan penghargaan, penghormatan. Namun, tuntutan tersebut tidak akan ada habis-habisnya atau tidak ada batasnya. Hal ini akan menjadi penghalang bagi orang yang orientasi ibadahnya ekstrinsik, karena yang ia kejar adalah kebahagiaan semu yang hanya fata morgana. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan terpenuhinya kebutuhan roh yang selalu merindukan kedekatan batiniah dengan Sang Pencipta. Kedekatan roh manusia dengan roh Allah akan menguatkan roh manusia untuk dapat mengendalikan jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan. Otoritas roh terhadap keinginan tersebut membuat orang yang orientasi ibadahnya intrinsik mengharapkan kebahagiaan sejati, kepuasan tertinggi yang bukan berasal dari dunia ini, yang hanya sementara, tetapi mengharapkan yang kekal, yang berasal dari kasih karunia Allah karena percaya kepada Allah. Seperti di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, hipotesis tersebut tentunya tidak bertentangan dengan teori dan masuk di akal sehat, karena biasanya hipotesis yang diajukan dalam penelitian itu tidak ujuk-ujuk ada, tetapi dibangun dengan perenungan mendalam dan pengkajian secara ilmiah. Orang yang orientasi ibadahnya ekstrinsik, ibadahnya cenderung mengekspos yang kelihatan dan dilakukan karena faktor eksternal untuk memuaskan keinginan daging atau jasmani yang hanya sementara, bukan untuk memenuhi kebutuhan roh yang ingin hidup damai sejahtera selama-lamanya. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, demikianlah paparan kami hari ini. Sampai ketemu lagi dengan video kami yang berikutnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.